Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan gimana kabarnya semua teman-teman? Nah, hari ini kita sudah masuk ke meeting 19 ya. Nah, kita coba selesaikan materi written terkait dengan problem with adjective and adverb. Kemudian yang kedua adalah materi mengenai degree of comparison. Oke. Nah, yang pertama dulu ya. Oh ya, kita review dulu materi yang lalu mengenai subject verb agreement, bahwa di antara kata yang digaris nantinya ada verb, bisa jadi verbnya salah disebabkan tidak sinkron dengan subjeknya, atau sebaliknya subjek bisa salah karena tidak sinkron dengan kata kerja. Kemudian ingat, subjek yang tunggal, subjek yang singular itu cocoknya dengan 5 jenis kata kerja, mulai dari is, kemudian was, has, verb one, s or es, kemudian does. Untuk jenis-jenis subjek singular, teman-teman kembali bisa pelajari recording kemarin ya. Berikutnya, subjek yang jamak. Subjek yang plural, maka cocoknya dengan kata kerja are, were, kemudian have, verb one, kemudian do. Ya, baik. Sudah selesai reviewnya, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, problem with adjective and adverb. Nah, adjective dulu ya. Oke, untuk adjektif, teman-teman sudah kami berikan beberapa ciri-ciri kata yang menunjukkan adjektif dengan melihat akhiran katanya. Seumpama nih, ada akhiran full, kemudian ive, kemudian ada ous. Nah, inilah akhiran-akhiran yang terkait dengan kata sifat. Ada lagi ical, kemudian ada akhiran al, kemudian ish. Nah, inilah akhiran-akhiran yang menunjukkan kata sifat. Jadi setiap teman-teman menemukan kata sifat yang digaris, maka berpotensi kata sifatnya yang salah. Oke. Nah, sekarang kalau setiap ada kata sifat yang digaris, maka yang perlu Anda lakukan adalah cross-check kata sifat tersebut dengan melihat kata setelahnya, apakah ada benda atau tidak. Ya. Jadi salah satu fungsi kata sifat itu menjelaskan benda. Dia butuh benda di belakangnya. Ternyata di soal Anda tidak menemukan kata benda, ya kan? Sedangkan di situ adjektifnya yang digaris. Berikutnya, jangan langsung disalahkan adjektifnya. Anda harus analisa lagi yang kedua, yaitu cross-check kata kerjanya. Apakah kata kerjanya tergolong linking verb? Apa sih linking verb itu? Linking verb itu artinya kata kerja penghubung. Contohnya, semua jenis to be masuk kategori linking verb. Kemudian seem, look, appear, sound, taste, kemudian ada feel, become, remain.
kemudian smell. Nah, inilah beberapa linking verb. Jadi syarat adjektif itu benar, lolos dari kesalahan adalah salah satu dari dua ini muncul. Ada benda atau ada linking verb. Kalau keduanya nggak ada, maka kesimpulannya adjektifnya yang salah. Ya. Berikutnya, kata keterangan adverb. Nah, untuk adverb, ciri-cirinya hanya satu. Ciri-cirinya ditandai dengan akhiran ly. Jadi, teman-teman setiap menemukan akhiran ly di soal, maka itu kemungkinan besar adalah adverb. Tapi ada juga adjektif yang akhiran ly. Betul. Ada juga akhiran ly untuk kata sifat. Lantas gimana cara membedakannya? Oke, kalau teman-teman menemukan benda plus ly, maka inilah kata sifat. Contoh, friend. Ini kan benda. Tambah ly, friendly, menjadi kata sifat. Ya kan? Sedangkan kalau adjektif ditambahkan ly, inilah yang menjadi adverb. Contoh, serious. Ous ya, ciri-ciri kata sifat. Tambahkan ly, seriously. Jadilah dia adverb. Makanya secara umum ambil aja. Akhiran ly itu adalah adverb. Kalau untuk memastikan dia adalah Anda ragu dia adverb atau adjektif, ya hilangkan aja ly-nya. Kalau Anda hilangkan akhiran ly-nya kemudian membentuk kata benda, berarti tambahan ly itu menjadikan dia kata sifat. Tapi kalau akhiran ly itu tambahan terhadap kata sifat, berarti dia adalah adverb. Oke? Baik. Setiap teman-teman menemukan adverb yang digaris, sama halnya dengan kata sifat. Yang harus Anda cross check dulu adalah apakah ada benda atau tidak. Kalau adjektif itu kalau tidak ada benda, kemungkinan besar adjektifnya salah. Dengan catatan Anda cek lagi ada linking verb atau tidak. Jadi kesimpulannya untuk adjektif dia butuh benda atau linking verb. Kalau dua-duanya ini nggak ada, maka adjektifnya yang salah. Sebaliknya, kalau ada adverb, tidak boleh dia bertemu dengan benda. Jadi setiap ada adverb yang digaris, ada benda, setelahnya langsung adverbnya salah. Ya kan? Tapi kalau nggak ada benda setelah adverb, maka lihat kata kerjanya. Ada linking verb tidak? Ya. Linking verb yang mana ini? Jadi singkatnya, kalau adverb itu dia tidak butuh benda. Tidak boleh ada linking verb. Barulah adverbnya benar. Tapi kalau ada salah satu dari kata ini muncul, padahal ada adverb, maka adverbnya yang salah. Sebaliknya, kalau adjektif, ada adjektif yang digaris, dia butuh benda atau linking verb. Kalau kedua-duanya nggak ada, maka adjektif yang salah. Itu aja singkatnya. Coba kita lihat dulu contoh yang mudah ya.
Nah, ini contohnya ya, guys. Nah, gini, ada pilihan kata sifat atau kata keterangan, ya kan? Berarti kalau ingin memilih kata sifat atau kata keterangan, tetap polanya sama. Lihat kata setelahnya, benda atau tidak. Ternyata after bukan benda. Seandainya ini adalah benda, berarti kata sifat bertemu benda. Kata sifat yang benar, ya kan? Bukan benda ternyata. Berikutnya, Anda lihat kata kerjanya. Felt ini bentuk kedua dari feel yang merupakan salah satu jenis linking verb. Ya, penjelasannya tadi, adjektif itu butuh benda atau linking verb. Sedangkan adverb tidak boleh bertemu benda atau tidak boleh bertemu dengan linking verb. Olehnya itu karena ada linking verb, maka yang benar adalah gunakan adjektif. Oke, lanjut nomor 2. Anda bisa jawab. Ya, able juga ciri kata sifat. Ya, ly lagi-lagi adverb. Cara analisanya, lihat kata setelahnya. Oh, enggak ada. Karena enggak ada, langsung aja lihat kata kerjanya. Ternyata look. Look itu masuk kategori linking verb. Olehnya itu, karena linking verb, yang benar adalah ini. Nah, ada tanggapan guys? Di soal ini sama dengan nomor 3 ya. Ini taste masuk linking verb. Berarti gunakan adjective. Udah bisa ya? Cara kerja soal yang terkait dengan adjektif dengan adverb. Waktunya untuk soal Google Form. Wait a minute. Oke, sudah ada linknya, teman-teman. Silahkan dikerjakan.
Oke, nomor satu. Kira-kira jawabannya yang mana? Tentukan dulu semua kata yang digaris, teman-teman. Apakah di antara kata yang digaris ada kata yang familiar bagi teman-teman? Tentu yang familiar adalah kata ganti them. Dari segi posisi sudah benar. Preposisi butuh objek. Them ini objek. Nah, pertanyaannya, them ini merujuk kemana? With a scary face cut into them. Ada bentuk apa? Potongan menakutkan di wajahnya. Berarti merujuk kepada pumpkin. Pumpkinnya tunggal. Berarti harusnya it. Merujuk kepada benda tunggal. Berikutnya nomor 2. Ada made of, except for, in which. Nah, ini bisa jadi patokan. Ed di sini ed juga. Double ed. Harusnya di sini jadi adverb. Itu menjelaskan verb. Ini kan verb. Karena didahului oleh to be. Berikutnya, neglected. Ada mainly. Ini dicurigai mainly adverb. Take medicine, kemudian relief. Ternyata mainly merupakan adverb. Teorinya tadi. Lihat dulu kata setelahnya. Ini apa? Oh, ternyata reason adalah benda. Kalau gitu, adverb tidak bisa bertemu dengan benda. Selesai. Hilangkan aja ly-nya. Jadikan kata sifat. The main reason. Berikutnya, pieces they are dug up at. Nah, ini they-nya ya. Karena kan sudah ada benda di awal kalimat yang bisa menjadi subjek. Selesai. Berikutnya, ada highly respect join board. Highly adverb. Tapi ini digaris juga. Nah, ini biasanya urutannya artikel, kemudian adverb, kemudian adjektif, kemudian benda. Kalau yang terpendeknya artikel, kemudian adjektif, benda. Ini kan? Oke, berarti highly ini benda yang terakhir, maka di tengah-tengah ini harus menjadi kata sifat. Respectful. Oke, makanya yang salah respect. Karena respect ini kata kerja. Lanjut. Animal life, kemudian is, ada rabbit, ada large. Yang salah adalah large. Ini kata sifat. Harusnya diganti menjadi adverb. Kok bisa diganti menjadi adverb? Karena ini kan ada kata kerja. Kata kerjanya pasif, to be verb 3. Maka yang bisa menjelaskan kata kerja yang bukan linking verb adalah adverb. Makanya harusnya jadi largely. Next. Fully adverb ini sudah benar. Karena ada grown verb 3. Sudah benar. Nah, ini terkait dengan fit juga sudah benar. Ini benda yang jamak. Food fit. Karena di sini ada kata yang menunjukkan jamak. Three. Ini terkait dengan perbedaan other versus others. Kalau other, dia butuh benda. Others tidak boleh ada benda. Maka jelas sekali, yang salah adalah other. Di sini nggak ada bendanya. Langsung kata kerja, harusnya gunakan others. Next. Ada from berpasangan dengan to, sudah oke. Was subjeknya Alice, aman juga. At, nah sisa at dengan foundation. Lihat lagi, sama dengan pola yang di atas, artikel, adverb, ini benda. Berarti usahakan di sini kata sifat. Ion ini kan terkait dengan benda, bukan kata sifat. Selesai, yang salah adalah foundation.
Lanjut. Ada rapidly growth, ada first half, kemudian concern with, still. Nah, ini experience, ini verb. Verb ini TH benda. Kok ada verb di tengah-tengah? Ya, yang ada adalah verb dulu, kemudian objek, kemudian adverb. Makanya di sini dua kata ini digaris satu, menandakan dia ditukar posisinya. Ya, berikutnya, ya yang salah adalah it is, karena yang dimaksud adalah ini bendanya ini jamak, berarti harusnya they are. Lanjut, ada lagi them, boleh dicek lagi them. Them ini dari segi posisi sudah oke, ya kan? Objek. Nah, ternyata ada kata kerja juga depends. Ternyata depend itu bentuk pertama, padahal subjeknya exploitation. Berarti harusnya depends. Ada tambahan s or es. Berikutnya, ada all, ada can be, ada in terms of, ada fundamentally, adverb. Dicurigai dulu ini. Ternyata measurement, ada benda setelahnya dan tidak digaris. Berarti kalau ada benda yang digunakan bukan adverb, tapi adjective. Ya, hapus aja ly-nya. Itu untuk koreksi jawabannya ya, tapi teman-teman kalau kerja soal nggak usah terlalu jauh koreksi jawabannya. Kalau Anda sudah tahu tidak sesuai, selesai. Pilih aja jawaban itu. Ada its, sudah benar ada benda dari segi function, tapi yang punya daun-daun ini merujuk kepada trees. Dan notabene jamak. Harusnya ganti juga kata ganti jamak, yaitu their. Jadi they itu dan kawan-kawannya bukan hanya digunakan untuk orang yang lebih dari satu, tapi secara general they dan kawan-kawannya digunakan untuk merujuk kepada benda yang lebih dari satu. Lanjut, it, part of, kemudian that, proper. Nah, ini ada ed. Berarti yang bisa menjelaskan ed adalah adverb. Harusnya properly. Hanya yang salah adalah proper. Berikutnya, nah ini materi paralel lagi ya. Ada kata yang digaris sebelum setelah n. Ini dicek dulu. Setelah n. Ing. Ada nggak sebelum n yang berupa ing? Ternyata justru ed. Tidak digaris. Selesai. Require-nya. Salah. Harusnya mengikut dengan bentuk educated. Educated and required to. Ini to home, at home dengan to work. Ini sudah seimbang. Ininya requiring yang tidak seimbang dengan educated. Harusnya dia diubah menjadi ed. Berikutnya, ini ada kata kerja. Padahal di sini preposisi. Harusnya kalau ada kata kerja setelah preposisi, ganti menjadi gerund. Drying. Oke. Berikutnya, nah ini fundamental. Adjektif, al-al. Adjektif digunakan ada benda. Ini preposisi. Adjektif digunakan ada linking verb. Ini di verb bukan linking verb. Nggak ada benda, nggak ada linking verb, maka adjektifnya yang salah. Jadi adjektif nggak bisa digunakan kalau nggak ada benda atau linking verb. Many of the recording. Nah ini ada are juga, kemudian ada variety. Ini double ini. Kedua-duanya verb. Ya kan? Nah, ternyata ini branches, ini kan preposisi.
Preposisi selalu butuh objek. Makanya branches ini benda meskipun dia digaris sudah oke. Karena preposisi butuh benda. Nah ini yang bermasalah. Yang pertama boleh ditinjau dari pola preposisi butuhnya benda. Ini kok ada kata kerja, harusnya jadi ing, ya kan? Jadi gerund. Atau ini diubah menjadi kata sifat, agar kata sifat ini bisa menjelaskan branches menjadi various. Nah, itu. Kalau mau ditinjau dari hal koreksi jawabannya. Tapi kalau cukup melihat, oh ini kata kerja letaknya setelah preposisi, nggak mungkin. Harusnya jadi gerund. Itu sudah selesai. Pasti ini yang salah. Lanjut. Nah, ini yang salah it's. Dari segi function, ini ada benda, berarti dia adjektif. Tapi yang punya adult counterparts itu merujuk kepada insect, yang notabene jamak. Ini harusnya menggunakan their. Sampai di sini ada pertanyaan? Aman? Oke, kalau aman kita lanjut. Materi tersulit Kak. Oh, enggak sih Kak Asna, cuma memang butuh analisa. Karena nantinya di review test akan berkumpul semua topik-topik itu. Jadi teman-teman cross check kata yang betul-betul yang pernah Anda pelajari dulu. Oke, kita lanjut ke degree of comparison. Ya, degree of comparison. Yang pertama ada pola similarity. Ya, membandingkan dua benda yang bermakna sama. Artinya sama, equal. Yang biasa digunakan adalah us berpasangan dengan us. Biasanya di tengah-tengah ini kata sifat. Kemudian the same, us. Nah, kalau menggunakan the same, di sini biasanya benda. Ya, jadi yang terkait pola soal degree of comparison adalah pasangannya tidak sesuai. As, anggaplah dia pasangkan dengan then, atau the same pasangannya then, nggak mungkin. Ini pasangannya masing-masing. Yang kedua, komparatif. Nah, untuk komparatif, yang biasa terjadi kesalahan adalah, ingat, dua pola untuk komparatif, yaitu adjektif ditambahkan akhiran er, atau more plus adjektif. Sehingga yang biasa terjadi adalah pola salahnya, dia menggunakan more plus adjektif akhiran er. Ini salah karena dia double. Anda harus gunakan salah satunya. Kemudian setiap menggunakan komparatif adjektif er atau more adjektif itu pasangannya adalah than. Ya kan? Bukan as. Kemudian kesalahan yang kedua biasa terjadi adalah penggunaan more kalau adjektifnya panjang-panjang. Kalau penggunaan er untuk adjektif yang pendek. Biasanya dia gunakan sebaliknya. Contohnya, more small. Ini salah, harusnya smaller. Jangan ditambahkan more kalau katanya masih tergolong pendek. Ya, oke. Berikutnya, yang ketiga. Ini pola superlatif. Berarti paling. Nah, superlatif juga memiliki dua pola, guys. Yang pertama,
ada adjektif yang ditambahkan est. Kemudian yang kedua ada most tambahkan dengan adjektif. Kemudian untuk superlatif itu identik dengan artikel the. Ya, di superlatif biasanya digunakan artikel the. Oke. Kemudian kalau menggunakan superlatif jangan lagi menggunakan than, tapi yang digunakan adalah of, ya kan? Kemudian that. Nah, ini yang digunakan, nggak bisa lagi menggunakan that. Kesalahan yang sering terjadi mirip dengan komparatif. Setelah pertama dia menggunakan pola double, dia menggunakan most, kemudian ada adjektif ditambahkan est, double. Yang kedua, penambahannya tidak sesuai. Dia mengatakan expensive, contoh ya. Nah, ini salah. Kenapa dia dasar katanya itu panjang? Harusnya menggunakan most. Jadi hal-hal seperti ini masih sering terjadi kesalahan di soal TOEFL. Nah, yang keempat adalah pola double, double komparatif. Double komparatif artinya Anda menggunakan komparatif yang seperti ini. Tapi polanya menjadi artikel. Jadi boleh menggunakan artikel untuk komparatif dengan catatan dia berada di awal kalimat. Adjektif er atau more adjektif. Tergantung kata sifatnya kan. Dia panjang atau tidak. Makanya salah satunya dari model komparatif yang Anda gunakan. Setelah itu ada kata di sini atau mungkin subjek verb, koma. Nah, di sini terulang lagi ada the, kemudian gunakan lagi adjektif er, tergantung dari kata sifatnya panjang atau pendek, more plus adjektif. Sama. Pola yang ada di sini, kalau di sini subjek verb berarti di sini juga harus subjek verb. Pola yang ada di sini harus sama dengan pola yang ada di sini. Oke, sekarang kita coba langsung ke soal, guys.
Oke, nomor satu. Di sini ada pembanding antara the speed of light dengan the speed of sound. Berarti kalau menggunakan faster, usahakan ada than-nya. Yang mana yang tepat? Berarti yang paling benar adalah faster than. Oke, bravo. Next, nomor 2. The use of detail is kalau menggunakan more common. Nah, more common mana than-nya? Yang paling benar adalah the most common. Oke, ini enggak ada artikelnya. Berikutnya, the more ini ada koma, berarti usahakan juga di sini menggunakan komparatif. The loser, the loser, the loser. Oh, banyak nih. Berarti lihat pola kata setelahnya. Karakter, repenting, sim, ada verb di situ. Ini nggak ada verbnya. Ini ada verb, ini ada verb. Brushwork itu tunggal, berarti yang benar adalah delta. Lanjut, written expression. Terus dua. More than, ya. Ya, berpasangan more dengan than. Berikutnya, ya, ini nggak ada a more. Harusnya the most dangerous. Berikutnya, guys. Ada then, ini dicurigai then-nya salah. Ternyata betul. Di sini ada pola superlatif. Superlatif nggak bisa berpasangan dengan then. Lanjut. Nah, ini kontroversialis. Ya kan? Ini asal katanya kan panjang. Makanya harusnya menggunakan the most, bukan tambahan est. Next. Nah, di sini the most, then-nya juga digaris. Yang mana yang harus disalahkan? Di sini dia membandingkan protein molekuls dengan molekuls of karbohidrat. Berarti dua hal yang dibandingkan, berarti den-nya sudah benar. Makanya yang ini yang salah. Lanjut, ada lagi den-nya, Meldes, komparatif dengan den dipasangkan. Tapi yang mana yang disalahkan? Berarti di sini ada dibandingkan the leaf dengan the onion. Lagi-lagi dua hal yang dibandingkan, maka den itu dipakai. Berarti yang ini yang disalahkan. Superlatif itu tidak membandingkan dua hal, tapi lebih dari dua hal. Ya, lanjut. Ada kata of, the most widely harusnya. The most widely used natural fiber of all dari semuanya is cotton. The most ya, gunakan pola superlatif. Oke, teman-teman sekalian. eh Alhamdulillah semua materi written sudah selesai hari ini. Maka besok teman-teman datang lagi untuk praktis 40 soal. Dan juga kalau masih ada waktu kita bahas soal listening yang telah lalu, listening praktis yang kedua, ya kan? Kita bahas bersama-sama. Kalau masih ada waktu kita bahas lagi, berikan soal reading. Oke? Baik. Sekira cukup untuk hari ini. Mudah-mudahan teman-teman lengkap eh, dalam menganalisa semua soal-soal mulai dari listening, kemudian structure written, dan juga reading. Kalau Anda merasa kurang terhadap yang pernah Anda dapatkan, Anda coba kembali buka
video, materi, rekaman yang pernah kami share untuk kembali mengingat materi-materi tersebut. Saya kira cukup teman-teman, share selalu, and see you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.